Halo sobat petani semua, ada begitu banyak jenis beras yang mewarnai pasar Indonesia ya sobat petani, seperti beras lip, beras rojo lele, beras aromatik, beras ketan, dan masih banyak lagi jenis beras lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, sobat petani selalu berkutat dengan beras. Apalagi ibu-ibu rumah tangga yang sudah paham betul betapa pentingnya keberadaan beras di dalam kehidupannya. Untuk konsumsi keluarganya, biasanya kaum ibu-ibu lebih memilih jenis beras lip untuk kebutuhan sehari-harinya. Tetapi, tidak sedikit pula yang memilih jenis beras rojo lele. Itu semua tergantung kesukaan dan kemampuan ekonomi masing-masing ya sobat petani. Memang masing-masing jenis beras memiliki tingkat ekonomis yang berbeda ya sobat petani. Berikut ini saya telah merangkum 7 jenis beras yang paling banyak dicari masyarakat Indonesia. Dan selamat datang di channel BR Top Production, channelnya Petani Masa Kini. Satu, jenis beras lip. Beras lip adalah beras lokal asli dari daerah Cianjur ya sobat petani. Meski beras lokal, beras lip sudah tersebar ke seluruh pelosok negeri ini karena kualitas dan tekstur nasinya yang pulen. Beras lip menjadi pilihan banyak orang. Sekarang, beras lip sudah bisa diproduksi di luar Cianjur dengan kualitas yang tidak jauh berbeda dari aslinya. Dua, beras rojo lele. Beras rojo lele adalah jenis beras yang berasal dari varietas padi rojo lele ya sobat petani. Namun jika di Jawa Barat, varietas padi rojo lele disebut dengan nama padi muncul. Beras rojo lele memiliki bentuk panjang, bulat, dan ada sedikit bagian berwarna putih pada badan beras rojo lele. Tiga, jenis beras aromatik. Beras aromatik adalah beras yang memiliki wangi yang khas jika dimasak ya sobat petani. Biasanya harga beras aromatik dibanderol lebih mahal dibandingkan jenis beras lainnya. Ada 2 jenis beras aromatik yang banyak dicari oleh masyarakat, yaitu beras pandan wangi dan beras mentik susu. Beras pandan wangi adalah beras yang dihasilkan dari tanaman padi varietas pandan wangi yang berasal dari Cianjur. Disebut pandan wangi karena jika dimasak beras ini harum seperti pandan ya sobat petani. Saya pernah membahas tentang padi ini di sini. Sobat petani bisa menonton lebih lengkap tentang padi ini. Di Jakarta, beras ini banyak sekali peminatnya ya sobat petani. Makanya tidak heran jika harga beras pandan wangi ini cukup tinggi dan menguras kantong. 4. Beras ketan. Beras ketan adalah jenis beras yang biasanya digunakan untuk membuat kue atau gemblong lamaran nikahan ya sobat petani. Karena memang beras ini memiliki kandungan kadar aminosa yang rendah, sehingga sangat lengket jika dimasak. Beras ketan sendiri terbagi menjadi 2 jenis beras ya sobat petani, yaitu ketan hitam dan ketan gredel. 5. Beras warna. Beras warna adalah
beras yang memiliki warna yang tidak lazim ya sobat petani. Jika pada umumnya beras berwarna putih susu, maka beras ini berwarna merah atau hitam. Beras merah adalah beras yang dihasilkan dari varietas padi Black Madras ya sobat petani. Beras ini memiliki antioksidan yang tinggi sehingga lebih mudah dicerna oleh usus. Selain itu, beras merah juga rendah glukosa yang membuat beras merah ini aman dikonsumsi penderita diabetes ya sobat petani. Begitupun dengan beras hitam ya sobat petani, yang khasiatnya tidak jauh berbeda dengan beras merah. 6. Beras perak. Beras perak adalah jenis beras yang kadar amilosanya lebih dari 25% ya sobat petani. Sehingga jika dimasak, beras ini menghasilkan nasi yang perak. Jenis beras perak dihasilkan dari varietas padi IR42 yang banyak dibudidayakan oleh para sobat petani di Lampung. Saya pernah membahas tentang padi ini di sini. 7. Beras japonica. Beras japonica adalah beras yang berasal dari varietas padi asli negeri Jepang ya sobat petani. Di Indonesia, padi ini dikenal dengan nama padi terabas. Saya pernah membahas tentang padi ini di sini. Beras japonica memiliki bentuk bulat berwarna putih susu dengan kadar amilosa yang cukup rendah ya sobat petani. Harga beras japonica sedikit lebih mahal karena masih jarang petani yang menanam varietas padi ini, sehingga keberadaan beras ini cenderung langka di pasaran. Itulah 7 jenis beras yang paling banyak dicari masyarakat Indonesia versi channel Giarto Production. Meskipun masih banyak jenis beras lainnya yang belum bisa saya sampaikan karena Indonesia kaya akan varietas padi ya sobat petani. Jangan segan untuk berkomentar di bawah ini jika ada info tambahan mengenai jenis-jenis beras yang lain yang mungkin sobat petani ketahui, ataupun hanya sekedar saling sapa ya sobat petani. Silahkan share video ini kepada sobat petani yang lain jika video ini bermanfaat, karena kebaikan akan selalu berbuah manis kepada orang-orang yang suka berbagi. Saya Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir, dan salam sukses petani Indonesia.